yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata demikian, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan, kita mulai dari istilah ini sudah biasa tapi perlu diingatkan kembali. Pantekosta atau Pentakosta? Pantekosta atau Pentakosta? Pante atau Penta? Nah, itu yang betul. Pentakosta, bukan Pantekosta. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Di hari yang ke-50 itu Roh Kudus dicurahkan, dan hari ini kita merayakannya kembali. Itu Penta. Kalau Pante itu Oetune. Itu Pante. Nah, saudara-saudara, di hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Diharapkan setelah mendengar khotbah ini, setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita berefleksi, apakah kita memang dituntun oleh Roh Kudus? Atau kita justru dituntun oleh kedagingan kita, oleh daging dan bukan oleh Roh Kudus. Supaya kalau kita menyadari bahwa ternyata kita belum dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mesti mengambil sikap hari ini. Saudara-saudara, karena itu saya memulai khotbah ini dengan memberi pengertian-pengertian. Roh itu lawannya daging. Kalau kita membaca Alkitab, kedagingan itu, daging itu paling tidak punya pengertian seperti ini. Kedagingan itu berkaitan dengan gambaran tentang kehidupan jasmani manusia. Seluruh kehidupan jasmani manusia itu disebut daging. Tidak ada yang salah toh? Kalau kita hidup ada makan, ada minum, ada berias-berias sedikit, mandi sedikit, kan tidak ada soal. Tapi nanti kita lihat lebih dalam, kalau nanti kemudian hal-hal itu justru jadi masalah. Kedua, saudara-saudara, berkaitan kedagingan itu dengan gambaran tentang kekuatan dan kearifan manusia. Kekuatan serta kearifan manusia. Semua yang menggambarkan tentang kekuatan manusia dan kearifan manusia itu kedagingan.
itu masih daging. Ketiga, dalam Alkitab kedagingan itu berarti gambaran tentang sifat manusia yang jahat dan penuh dengan dosa. Sudah jahat lagi, penuh dengan dosa, itu disebut daging. Jadi kalau kita hanya bicara tentang jasmani, apa yang menjadi kemampuan dan kekuatan serta kearifan manusia, kejahatan serta dosa itu daging. Roh itu berkaitan dengan roh Allah, roh Tuhan, dan selalu mengacu kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, pembacaan ini menegaskan dengan baik sekali untuk kita melihat sejumlah hal berkaitan dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Tetapi di depan dia memberi gambaran tentang perbuatan-perbuatan oleh keinginan daging. Perbuatan-perbuatan kedagingan itu seperti apa? Satu, dituliskan paling tidak dalam pembacaan tadi yang disebut dengan kedagingan itu satu percabulan. Apa itu percabulan? Percabulan itu berarti berkaitan dengan cabul. Cabul itu apa? Cabul itu adalah hal yang keji, yang kotor, yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan melanggar kesusilaan. Itu cabul. So tidak sopan lagi, so tidak senonoh lagi, keji lagi, melanggar kesopanan, melanggar kesusilaan. Itu adalah hal-hal cabul. Percabulan itu adalah tindakan kedagingan. Kedua, disebutkan kecemaran. Kecemaran itu apa, saudara? Kecemaran adalah segala sesuatu yang membuat manusia tidak layak. Kecemaran itu adalah segala sesuatu yang membuat manusia tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tidak layak. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Maka orang-orang yang menyembahnya mesti menjaga supaya dia tidak cemar. Kecemaran itu membuat kita tidak layak datang kepada Tuhan. Karena itu jagalah hidup kita supaya kita tidak cemar. Kalau tidak, kita bisa beribadah, kita bisa bernyanyi, tapi kita hanya sekedar menjalankan syariat agama. Tapi kita tidak layak berjumpa dengan Tuhan karena kita cemar. Itu kedagingan. Ketiga, hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Saudara, hawa nafsu berarti begini. Bersiap untuk kesenangan dan tidak mau mengendalikan diri. Dia ikut hawa nafsu punya mau. Bahkan dia melakukan sesuatu yang salah dengan tidak segan-segan, mau di muka mana saja, di hadapan siapa saja, dia tahu itu salah, dia lakukan saja. Ini menjadi sesuatu yang disebut dengan kedagingan. Hawa nafsu. Kalau nafsu saja baik. Tuhan Allah ini menciptakan manusia dengan satu hal yang dia pun nama nafsu. Kalau manusia tidak ada nafsu itu bahaya. Nafsu itu baik. Nafsu makan. Ada toh? Atau saudara sudah tidak ada nafsu makan lagi? Ada. Tidak ada salah toh? Yang jadi masalah itu kalau tambah kata hawa itu. Hawa nafsu. Kalau hawa berarti udara, udara ada di mana-mana, maka hawa nafsu berarti nafsu di mana-mana. Nah, itu yang jadi masalah. Tidak boleh. Harus mengendalikan diri. Ini kedagingan. Yang berikut, penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah pemujaan kepada apapun. Pemujaan terhadap apapun selain daripada menyembah Tuhan. Itu penyembahan berhala. Penyembahan terhadap apapun selain menyembah Tuhan. Itu penyembahan berhala. Entahkah sembah patung-patung, entahkah sembah orang. Kadang-kadang kita juga menyembah kita pun pikiran sendiri, menyembah kita pun diri sendiri. Itu penyembahan berhala. Itu kedagingan. Berikut disebutkan sihir. Apa itu sihir? Sihir itu berarti menggunakan ilmu sihir. Menggunakan kuasa gelap.
suanggi, pakai obat nona, sampai semua obat dia pakai habis. Tidak boleh. Di sini ada yang pakai obat, yang maksudnya sihir itu. Itu perbuatan daging. Tidak boleh. Jangan suanggi orang. Tidak baik. Karena itu perbuatan Tuhan Allah tidak suka. Pakai kuasa gelap. Kalau saudara mau berusaha, berusaha saja. Tidak usah pakai kuasa gelap. Selesai itu. Berikut. Perseteruan. Perseteruan itu berarti suka bermusuhan. Tindakan melawan kasih, itu namanya perseteruan. Maunya berkelahi terus, maunya berseteru terus. Tuhan Allah memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Orang yang berseteru adalah orang yang melawan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ini perbuatan daging. Dan Tuhan tidak suka untuk itu. Berikut. Perselisihan. Apa itu perselisihan? Perselisihan adalah persaingan yang membawa kepada pertengkaran. Persaingan yang membawa kepada pertengkaran. Itulah perselisihan. Bersaing itu baik. Tapi jangan sampai kita punya persaingan itu bawa kita kepada pertengkaran. Saya kasih contoh. Tadi itu anak-anak dong menyanyi pakai bahasa apa itu? Ya lagu kedua bahasa apa itu? Apa? Itu bahasa. Terus saya juga tidak mau kalah. Pas khotbah ini saya khotbah pakai bahasa Ibrani semua. Terus Don tanya, Pak kenapa khotbah pakai bahasa begitu? Saya bilang biar supaya kamu tahu, saya kira saya juga tidak bisa. Ini nih yang mau membawa kita pada perkelahian. Ini perbuatan daging. Perbuatan di mana kita dihentar pada perselisihan. Itu daging. Lanjut. Iri hati. Iri hati ialah. Apa itu iri hati? Iri hati berkaitan dengan keinginan untuk melebihi seseorang. Bahkan dengan menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya sendiri. Iri hati berkaitan dengan keinginan untuk melebihi seseorang. Bahkan dengan menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya sendiri. Dia lihat orang lain ada punya. Dia juga kepingin sekali ambil orang lain punya kok bersaing. Orang pakai oto, dia juga pinjam orang pu oto kok pakai. Nah ini iri hati. Ini iri hati. Orang foto di oto, dia juga foto di oto. Pas foto habis yang dari dalam oto tuh ketok bilang, kenapa foto di saya foto? Nah, itu. Saya suka pakai definisi ini. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Anda rugi lebih banyak. Daripada saya untung, tapi Anda untung lebih banyak. Ada dua orang yang sama-sama tukang iri hati, dorang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang dua tukang iri hati, Tuhan kirim malaikat datang ke dorang. Karena kamu dua tukang iri hati, maka yang boleh berdoa hanya satu, yang satu tidak boleh. Tapi yang berdoa ini dia minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau yang berdoa ini dia minta motor 1, maka yang tidak berdoa akan dapat motor berapa? Woi, siapa mau? Kami dua tidak mau. Akhirnya kami dua tarik lot. Siapa yang harus berdoa? Waktu tarik ternyata saya yang harus minta. Kalau saya minta kaya, nanti kau Paul lebih kaya. Saya pikiran ini. Akhirnya pikir-pikir saya berdoa. Tuhan, kasih saya mata buta 1. Kalau saya mata buta 1, kau Paul buta berapa? Buta 1 itu rugi kok tidak?
rugi. Tapi lebih senang lihat orang buta dua. Itu iri hati. Rugi, tapi lebih senang lihat orang. Di sini juga ada yang begitu. Sebentar pulang dari gereja ada orang bawa motor lari dari belakang serempet kita. Kita kaget, dia lewat 20 meter dia jatuh. Bruk, kita bilang apa? Mampus. Pas cek teh kita pembapa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang itu iri hati. Itu perbuatan daging. Tuhan tidak mau. Selanjutnya disebut amarah. Amarah itu apa? Amarah berkaitan dengan kemarahan yang meluap-luap. Kemarahan yang meluap-luap. Banting meja, banting TV, banting motor. Padahal belum lunas. Makanya kalau marah itu tahan-tahan sedikit. Bayangkan kalau ada orang dia pakai kacamata, terus dia terlalu emosi, dia banting dia pun kacamata. Sekarang orang ajak bilang, mari kau lihat bapak ini bilangan di ini apa ini mau dapat uang 4.375.123. Nah kalau dia pakai kacamata supicah. Karena itu marah na ukur-ukur. Marah itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi marah yang proporsional. Ayub marah ketika dia punya istri datang bilang dia, Ayub, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Sudah luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala, masih percaya Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Dia bilang engkau bicara seperti perempuan gila. Masa engkau mau terima yang baik saja? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 9-10. Di ayat 10 bagian terakhir dia bilang begini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah dia punya istri. Tapi marah dia punya istri pun sifat. Bukan marah dia punya istri pun badan. Kalau ada istri malas, marah dia pun malas. Jangan sampai istri bang bempa, lupi mana kau suka lupa muka. Andia kamu pun keturunan, itu marah meluap. Marah jam begitu. Marah itu jangan sampai matahari, ini matahari sudah terbenam berulang-ulang, itu orang sumati juga dia masih marah. Ini amarah yang meluap-luap kedagingan. Lanjut. Kepentingan diri sendiri. Orang yang berkepentingan bagi diri sendiri itu segala sesuatu itu berpusat pada dirinya. Dia tidak pusing memang dengan orang lain. Dia tidak ambil peduli dengan orang lain. Orang mau mati kok mau hidup kok bagi dia tidak penting. Ada makan begitu dia datang itu dia ambil itu untuk dia saja. Kasih dia supenulai, dia bagi satu lagi, isi di dia pun tas, panggil dia pun anak, isi. Kami yang di belakang. Itu berpusat pada diri sendiri. Itu kedagingan. Percideraan. Apa itu percideraan? Percideraan selalu berkaitan dengan menghancurkan persatuan dengan merasa lebih mampu dari orang lain. Menghancurkan persatuan dengan membangun rasa bahwa dia lebih dari orang lain. Misalnya ini yang paduan suara tadi. Ada satu yang dia rasa inti betul. Dia rasa dia punya suara paling bagus. Semua suara dia menyanyi habis. Suara 1, 2, 3, 4 semua di dia. Itu tuh menghancurkan persekutuan. Karena mesti berjaga-jaga. Kadang-kadang kalau kita menyanyi, hai dunia gembiralah. Dia yang suka bikin percideraan itu dia mau muncul cepat-cepat. Belum pas masuk, hai dunia. Itu bikin orang jadi tidak baik. Gitu. Bikin cedera ini persekutuannya. Tahan-tahan diri, tahan-tahan. Perbuatan daging. Lanjut, roh pemecah. Apa itu roh pemecah? Roh pemecah itu berkaitan dengan
berbeda pandangan yang membuat satu orang atau satu kelompok menjadi tidak saling menyukai. Kita kalau berbeda itu kan tidak apa-apa. Berbeda itu boleh kan? Tapi jangan karena kita berbeda, satu kelompok menjadi tidak suka dengan kelompok lain. Itu roh pemecah. Dia yang tidak suka satu orang, dia datang ajak orang lain kok tidak suka dengan itu orang. Ini roh pemecah. Kita berbeda tidak apa-apa, tapi tidak boleh saling menghancurkan. Katakanlah saya ini suka makan acar. Saya punya istri tidak suka makan acar. Karena kalau dia makan dia langsung mah. Kan tidak ada masalah kalau kami dua berbeda. Dia pun soal itu kalau misalnya saya punya istri yang tidak suka makan acar itu dia bikin grup WA. Orang-orang yang tidak suka makan acar. Terus saya juga bikin grup WA. Orang-orang yang suka makan acar. Terus kami saling menghina. Terus separuh dia menyusup masuk di kami pun grup yang suka makan acar. Kami pun percakapan ini dia teruskan di grup sebelah. Ya ini sudah ini dia pun nama roh pemecah. Betul kok tidak? Ada anak-anak dong yang dong bikin grup anak-anak sendiri terus grup mama mantu sendiri. Dong saling tukar informasi itu kadang-kadang bisa memecahkan itu. Nah roh begini ini yang kedagingan punya. Terus yang berikut kedengkian. Kedengkian itu berkaitan dengan begini. Tadi su iri hati dia su omong, sekarang dia tambah kedengkian. Kedengkian itu apa? Kedengkian itu berkaitan dengan rasa iri karena orang lain memiliki banyak hal. Dan karena itu dia tidak suka melihat hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Dia tidak berusaha untuk menyaingi, tapi dia tidak suka lihat memang itu orang, kalau itu orang ada kelebihan. So cantik lai, kaya lai, pintar lai, rendah hati. Itu banyak orang tidak suka. Ini orang berani bangun menyanyi terus lihat dia punya sepatu, dia tahu bayar berapa kali. Orang punya sepatu nah kita cek dia punya pembayaran berapa kali. Itu kedengkian. Orang pakai sepatu tidak cocok dengan betis. Kok itu orang pun kaki, orang pun betis. Kenapa saudara yang tidak cocok? Orang pakai bulu mata apa? Mata merah, alis coklat. Kan itu apa? Kita jengkel kah dia orang? Kita ini terlalu kepo. Tidak boleh. Lanjut. Kemabukan. Apa itu kemabukan? Kemabukan itu berkaitan dengan orang yang suka oleh karena sesuatu dia menjadi tidak mengenal dirinya sendiri. Dia sudah tidak lagi bekerja. Dia larut di dalam kemabukan. Dan biasanya memuliakan dirinya sendiri. Kemabukan. Mabuk akan sesuatu hal sampai dia kehilangan dia pun diri sendiri. Tidak mengerti dan tidak kenal dia pun diri sendiri. Kalau omong mabok ini jangan pikir yang kemabukan itu hanya yang mabok sopi saja. Jangan. Ada yang mabok game online itu. Dia mabok betul-betul dia itu. Sampai lupa makan, sampai lupa kerja, sampai lupa istri. Yang anak ini bertanding lawan dia pu bapak. Bapak di kamar satu, anak di kamar satu. Musuh. Sembunyi. Mabok itu. Iya. Ada yang mabok judi online. Di sini ada yang mabok judi online. Bapak-bapak ada kok? Bapak-bapak tidak ada. Bapak-bapak pu istri.
Jam mabok itu barang dong itu kita sampai lupa harus bekerja, lupa siapa kita. Ini kedagingan. Pembacaan tadi dikasih tentang mabuk tentang kedagingan itu adalah pesta pora. Pesta pora. Apa itu pesta pora? Pesta pora adalah keributan bersama-sama dalam perayaan yang bahkan merendahkan akhlak dari manusia. Dan seringkali itu mengganggu ketentraman orang lain. Baribut pesta, senang, baterai sampai hampir tidak tahu diri. Beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikasta bilang, om, tolong kasih kecil tape sedikit. Dia bilang, kok kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Pikas tahu itu bayi ada tambah 2.000 di sepu tape. Nah, ini pesta pora. Ribut sampai buka baju komputer. Wow. Ini tidak bisa, ini kedagingan sekali ini. Itu baru pulang langsung tanya kapan lai wah ini hari ini. Ini pesta pora ini. Tidak boleh begitu. Ini kedagingan. Yosat satu kali lah pi hutan baterai sendiri di sana. Jangan tiap kali mengganggu. Saya kadang-kadang lihat polisi dong, saya kasihan malam-malam harus cariin anak dong yang batasibu dan pesta pora lari motor ini. Ngeng. Gas motor lari di tempat. Anak-anak dong, saya kasih tahu di mana-mana, anak-anak muda saya kasih tahu kamu. Itu motor itu hasil dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang pintar semua, baru pakai sistem komputer. Itu sujelas memang dong atur setir di mana gas, kar mana rem, kar mana depo. Itu semua itu pakai ini. Kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang reparasi motor ini. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Makanya setiap kali lewat gang saudara gas begitu. Wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Kamu tahu juga. Comati baik. Orang tua boleh berdoa supaya kamu selamat, sentosa, sejahtera. Gara-gara itu, senang itu. Hati-hati anando. Jangan mengganggu ketertiban. Amin kok. Setelah dia kasih tahu itu perbuatan daging. Baru dia kasih tahu. Kamu pu hidup mesti dituntun oleh roh. Hidup yang dipimpin dan dituntun oleh roh itu seperti ini. Dia jelaskan di ayat 22-23. Satu, hidup yang dituntun oleh roh itu harus ada apa? Kasih. Harus ada kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu ada peraturan hidup setiap hari yang ribuan. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia hanya satu kata. Apa itu? Kasih. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, dia mesti ada kasih. Saudara sudah tahu tapi saya perlu ingatkan dan menegaskan kembali. Kasih itu apa? Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Itu kasih. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak terpatahkan. Apakah Tuhan Allah membenci manusia? Tidak. Kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya jangan ada orang bilang begini, saya ini terlalu mengasihi saudara.
Tapi waktu saya mulai tahu Anda punya sifat asli begitu, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kita hanya akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu egois. Kasih itu tidak boleh terpatahkan oleh apapun. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Kata firman. Sebenarnya bapak mama dong ini sudah tahu itu. Sudah belajar harusnya. Saya kan selalu bilang begini. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Baik melahirkan normal maupun abnormal tetap sakit. Waktu ibu dong sakit melahirkan, suami ada tolong. Suami hanya dari luar kau bilang, Yesus. Tapi dia tidak tolong. Su bilang Yesus lah, dia bilang, tahu ini anak muka ke siapa? Tapi ibu tetap mengasihi dia toh. Ini anak-anak kecil dong ini. Dong pun jam tidur. Bapak mama pun jam bangun. Bapak mama pun jam tidur. Anak-anak pun jam bangun. Kapan orang tua tidur gara-gara dorang? Jam 3 pagi juga mama bapak ada begini. Sudah dalam kondisi begitulah mama-mama seringkali dipaksa menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, ya, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau pergi gigit dia? Tidak. Terus ini anak dong orang tua ajar omongkan satu-satu suku kata. Ma. Pa. Waktu dong lancar omong. Dong ada suka omong dan bapak mama? Ada suka? Dong lebih suka omong deng? Nah kenapa kas makan dorang? Kasih tidak terpatahkan. Sudah biar begitu-begitu juga kita pu anak. Muka persis papa. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak dong ini kita ajak don jalan itu pegang di tangan bagian te. Nah, itu jalan belakang itu. Tapi waktu dong bisa jalan sendiri, dong ada suka jalan dan papa mama? Tidak mau kan? Kenapa kasih dong bilikas dong HP? Kasih tidak terpatah. Tidak terpatah. Tapi anak dong kalau mulai SMP, kita yang orang tua juga was-was. Apalagi di muka dia pun teman dong baru kita mau palosan dong. Kita bapak-bapak semangat mau palo anak nona begini di muka dia pun kampas. Kita mau tangan begini dia main bahu sa. Dia pikir dia pun bapak Korea. Lalu kenapa kas makan dorang? Apa coba? Kasih. Tidak terpatahkan. Orang yang hidup dituntun oleh Roh itu penuh kasih. Itu kasih itu menjadi nyata dalam hubungan dengan Tuhan, dengan suami, dengan istri, kakak, adik-adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu, dari lasim. Mantap. Ini saudara mesti periksa. Ada baik-baik kok dan bapak mama dong ada baik-baik kok. Itu hidup yang dituntun oleh Roh karena harus ada kasih. Jangan hati penuh dengan amarah tanpa kasih. Kedua, sukacita. Sukacita. Berulang-ulang kali saya bilang, senang dan sukacita itu dua hal yang beda. Sukacita itu sikap terhadap keadaan. Baik itu baik keadaannya, baik tidak baik keadaannya. Itu sukacita. Senang itu berurusan dengan kepuasan demi kepuasan yang kita dapat. Tuhan mau tuh kita bersukacita bukan senang. Alkitab bilang begini. Ada waktu untuk senang, ada waktu untuk
Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kan kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu kita senang, baik waktu kita susah. Senang itu memang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira sudah naik oto. Sukacita. Saya suka lihat orang tua dong. Po, umur berapa? 90. Sehat kok po? Dan jawab bilang begini, Neo namanya tahu sendiri orang tua pun sehat. Waktu dia omong bilang tahu sendiri orang tua pun sehat itu, dia sadar bahwa ada asam urat, kolesterol. Betul ke tidak? Tapi bersukacita. Bayangkan kalau kita tidak ada sukacita. Baru periksa sedikit bilang, aduh ternyata kita kolesterol. Mati sudah hancur. Yesus tolong, aduh. Lama-lama kita meninggal. Sukacita sukacita. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia pun hidup penuh dengan sukacita. Apapun keadaannya, ada sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu damai sejahtera. Apa saja yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, itu adalah damai sejahtera. Nah, untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya manis, tidak semuanya indah. Saya pernah bilang pada saudara, pernah sakit gigi, kok saudara pernah sakit gigi. Itu artis yang cipta dan menyanyi itu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa sakit gigi. Sakit gigi itu kita tidur tidak bisa, kepala tikam di bawah, kaki di atas, tak putar di atas tanpa tidur. Tetangga menyanyi kita tersinggung. Jadi kita sakit ini juga sakit pikiran, sakit hati, sakit semua. Nah, siapa yang sakit gigi begitu, terus dia kumur air gula sabu. Dia, kenapa? Biar manis kok, ini ulat dong bisa dong tidak. Untuk menyembuhkan kadang-kadang di obat harus pahit. Amin kok. Untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semua manis. Tidak semua manis. Ada suami istri yang sekarang dua baku sayang. Ini anak mantu subah sayang dan dia pun mama mantu, bapak mantu. Terus kita bilang keluarga bahagia. Don jawab bilang Pak Jalia sekarang. Jangan lihat sekarang dulu mama mantu tuh lihat beta ke lihat setan. Tapi palam-palam beta cari mamantu pun mau. Lama-lama beta su anak yang paling mam tua sayang. Mam tua bilang aduh anak seandainya Tuhan datang kalau bisa kita dua duluan. Jadi untuk mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya gampang-gampang. Tidak semuanya enak-enak. Kadang-kadang pahit. Kadang-kadang sakit hati. Ada orang yang ketika dia mengalami sesuatu dia bilang, Pak, setelah lewat itu baru saya mengerti. Ternyata. Ada yang ketika dia mengalami kejatuhan tuh dia tidak. Tapi terakhir dia bilang, saya baru tahu Pak. Kira-kira begitu. Damai sejahtera. Berikut. Kesabaran. Orang yang dituntun dan dipimpin oleh Roh itu penuh kesabaran. Kesabaran itu apa? Kesabaran itu tekun dan terus bertahan sampai menang. Tekun dan terus bertahan.
Sutekun lagi terus bertahan. Kesabaran itu bukan menunggu waktu pulang. Kesabaran itu bukan berarti bilang, tahu Pak Pendeta lagi berapa menit ini. Itu bukan kesabaran. Aduh, buah roh ini ada 9 bab tua baru sampai ke 4 mati kita. Itu bukan kesabaran. Tekun, sabar, bertahan sampai menang. Macam ke tadi kamu yang menyanyi-menyanyi itu. Kan tekun berlatih toh. Dalam latihan itu ada yang 2 kali datang, 1 kali tidak datang. Separuh jengkel kan? Sabar. Gitu. Mantap. Orang sabar itu Tuhan sayang. Tidak sabar itu yang kita pusing. Karena itu bersabar. Tetap tekun. Tetap bertahan. Barangkali orang lain sudah tidak lagi bertahan. Kita mau tetap bertahan. Pak, saya tahan sapa. Orang omong saya tahan sapa. Sampai sekarang. Ya saudara lihat. Bertahan itu baik. Sabar. Orang yang dituntun oleh roh penuh kesabaran. Berikut. Bukan saja kesabaran tetapi penuh kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan itu berkaitan dengan kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara. Kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara. Ada orang yang dia baik di satu hal sah. Yang lain tidak baik memang. Ada orang yang dia baik di hari Minggu sah. Hari Minggu dia untung baik hari Minggu. Senin itu dia jahat sampai Sabtu, Minggu tiba-tiba dia baik. Itu bukan kemurahan. Kemahalan. Kita ini kalau sebut hari baik itu kita tiba-tiba baik. Saya suka pakai contoh ini. Kalau mau Natal atau Paskah itu, terutama Natal itu hari baik. Itu orang pemurah hati. Bangun pagi ada nenek satu lewat mau pi pasar, kita bilang nenek bawa apa? Pepaya ini. Aduh nenek mau pi mana? Pasar. Sejam begini nenek mana? Nenek duduk nenek. Nenek minum apa nenek? Teh ko, kopi ko, bir ko, wine. Nenek omong senang. Hari baik begini. Ju nenek bilang beta wine sa, beta wine sa. Kita kasih nenek wine, nenek minum habis itu kita masuk di dalam, keluar kita bilang, nenek ini beta bayar ini pepaya nenek. Ini hari baik jadi ada kopi, gula, terigu, minyak nenek. Sudah. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal beta tinggal di bawah mata. Terus nenek pulang deng, jalan kaki. Aduh, jangan. Grab jemput nenek antar pi bau mata. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Ini kemurahan mulai tertantang di sini nih. Apalagi ketika bapak lihat dan bapak bilang mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu yang kemurahan dong bisa berubah menjadi kemahalan. Jadi kebaikan yang tersedia untuk banyak perkara, banyak waktu. Itu dia pun nama kemurahan. Saudara tuh mesti minimal murah senyum lah. Kita baku ketemu itu saudara senyum-senyum sedikit lah. Meskipun di balik masker. Tapi mata tidak bisa menipu. Waktu saudara senyum, memang dia. Mata tuh ada kelihatan senyum. Lanjut. Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu respon. Respon terhadap kasih karunia. Kenapa saya harus pakai respon ini? Karena apa? Semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun dan digerakkan oleh roh yang baik. Belum tentu.
Setiap orang yang berespon kepada kasih karunia, dia bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mati ganti saya, bangkit, naik ke sorga, siap tempat bagi saya. Tuhan terima kasih, saya bisa menyatakan ini lewat perbuatan baik yang saya buat ini untuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, itu kebaikan. Karena yang kelihatan baik belum tentu. Saya khotbah di ini bang don di Kupang, saya bilang ini ibu-ibu don di bang don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau mau lihat dekat don cantik. Pakai pakaian gagah-gagah lagi, rapi-rapi, sopan-sopan, kerja di tempat yang bersilai, berasilai. Kita ke bank itu, tidak mau pulang. Kayak mau duduk lihat-lihat dong terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dong langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Oh itu hati tersentuh toh. Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kebaikan itu harus digerakkan betul-betul ini dari sini. Kalau tidak kita kamuflase itu kan. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu yang baik itu baik saja toh, digerakkan oleh respon kita terhadap kasih karunia, itu hidup yang dituntun oleh Roh. Itu bagus itu. Baik kita semua toh. Jadi masa kok kita ini senyum tidak tulus. Bayangkan kalau saya datang saya bilang selom, saudara bilang selom, kita lewat baik tapi tidak tulus. Nah hidup yang dituntun oleh Roh itu penuh dengan ketulusan. Dari sini apa lagi? Kesetiaan. Kesetiaan itu berarti tetap pada janji. Saudara pernah berjanji kok? Pernah? Lalu saudara setia? Janji itu mesti setia. Saya tetap pada janji. Apapun terjadi. Kadang-kadang ini kita berjanji tapi kita tidak setia. Banyak yang ketika berjanji nikah ini, tagal ada syuting sendiri dia pun bikin-bikin. Pakai menangis lagi. Saya mengambil engkau. Kalau terlalu sedih nikah dan dia tidak usah. Mau sengsara. Yang CD dong kita tanya, apakah jawabanmu? Iya, saya percaya dan berjanji dengan janji habis itu 6 bulan sudah datang gereja lagi. Tetap pada janji. Janji itu ada urusan kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sesama. Karena itu setia, itu bukan persoalan satu hari. Setia itu proses terus menerus. Ini hari, besok, lusa, ada tantangan, tapi saya setia. Mama tidak usah ragu dengan papa, tidak usah. Papa yang justru ragu dengan mama. Papa setia, papa sudah lewat itu semua. Lewat dengan, ya itu penting. Kesetiaan. Berikut, kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan, saya berulang-ulang kali bilang, kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Saya bilang kita suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Artinya ketika dia lemah, dia mengerti kelembutan. Waktu sakit kok semua mati itu baru dia akan bilang di depo istri, dia bilang, Mama terbaik. Tuhan pakai mama. Itu kalau ada lemah. Kalau ada kuat itu dia kelemah lembutan. Orang yang dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dia penuh kelemah lembutan. Tapi saya suka kasih catatan ini. Ingat saudara-saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Bikin kayak ayu-ayu kau bilang, maaf.
Sapung kaki lu injak. Itu bukan lemah lembut. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi. Tangan duluan baru bilang. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya kita marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Supaya kita kritis terhadap sebuah persoalan. Marah. Kok dia salah, kasih tahu? Salah. Tapi bukan bagarak semua orang salah terus. Kita bapak-bapak mungkin butuh refleksi. Saya suka bilang, bapak-bapak don sedikit bilang, saya kalau su AA, saya kalau su BB. Padahal yang AB itu anak TK. TK Hosana. Kalau kita lewat dong hafal huruf itu dong bilang A, B, AB, A dibaca ba. Jadi kalau sebentar pulang kau bapak bilang, sakol su AA, sakol su BB. Tanya bab tua, TK di, jangan coba-coba. Berani tanya kita menderita. Hei, memang hidup dituntun oleh roh ini bagus toh? Bagus kok tidak? Nah, as ini lihat bilang suami tolong tolong. Sudah dengar tadi itu semua kena di papa. Itu justru tak salah juga. Jadi belajar dituntun oleh roh. Kelemah lembutan. Lantas dilanjut. Penguasaan diri. Apa? Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri itu adalah orang yang tahu dia pun tujuan dia mau pi mana. Kalau saya mau pi anugerah di Eltari, saya keluar dari sini sampai di depan gereja, saya diberi pilihan. Belok kiri atau belok kanan. Pas do mau pi sebelah, tidak, saya anugerah, saya belok kiri. Sampai di cabang depan situ, majelis di situ, Pak Pendeta, Tedisco, Marsu, hai, anugerah. Anugerah Eltar ya, bukan anugerah motor. Sampai di Komdak, saya diperhadapkan pada 3 pilihan. Anugerah, air nona, mercusuar. Woi, saya mulai pikiran ini. Pi air nona, mertua. Cari apa di mertua? Anugerah, oh istri ada di sana. Mercusuar, siapa pu istri di sana? Oh iya, saya harus jaga. Oh saya. Kok saya diri kan? Teori tentang kesuksesan bilang begini. Orang yang sukses adalah dia tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi. Itu sukses. Bukan bilang mengalir sabapa, mengalir. Nah, kalau dia mengalir menuju lubang WC, kuasai diri. Yang penyanyi-penyanyi dong, kamu belajar kuasai diri. Ada yang tukang bikin-bikin di itu paduan suara. Kuasai diri. Kamu tanya, saya tujuan menyanyi ini untuk apa? Oh saya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar dia omong-omong begitu tidak. Saya tujuan memuliakan nama Tuhan. Tetap tuh, kuasai diri. Sebab kalau Anda tidak kuasai diri, pasti sedikit-sedikit akan bilang persetan. Persetan terdiri dari 2 suku kata. Par dan par itu artinya teman dekat. Kerabat. Besti. Dan setan yang artinya setan. Jadi persetan itu berarti teman dengan setan. Besti setan. Saudara-saudara, wih baik toh kalau begitu toh. Tahu kita pun tujuan kemana, kita pun hidup dituntun dan dikontrol oleh roh. Wah itu bagus sekali. Wih ini waktu kepu cepat.
Sudah saya omong ini sah. Saudara, pulanglah dengan catatan-catatan. Kalau kita dituntun oleh roh begitu, dipimpin oleh roh, ingat. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Tapi saudara mesti tahu, roh itu penurut. Tapi daging, barang siapa menjadikan dirinya milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dengan segala hawa nafsu serta keinginannya. Dia sudah salibkan itu semua. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang. Jangan saling membenci. Jangan saling mendengki. Karena itu berilah hidupmu dipimpin oleh roh. Ingat seluruh perbuatan jasmani kita. Makan, tidur, nonton, jalan, olahraga. Baiklah digerakkan oleh roh yang ada di dalam kita. Karena itu merendahkan dirilah di hadapan Tuhan Allah. Dan biarkanlah roh Allah yang memimpin hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami ditolong untuk memahami kehidupan yang dituntun dan dipimpin oleh roh. Tuhan ajar kami lebih lagi. Biar firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa untuk memberi